Selamat berjumpa kembali sahabat Swastika Channel. Bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih selalu setia di sini bersama-sama mengupas fakta-fakta unik dan menarik dari kisah Mahabharata. Tugas kita adalah membuat Bhisma yang agung menjauh dari medan pertempuran. Dan jika Bhisma yang agung sudah menjauh dari medan pertempuran, saat yang penting itulah Guru Drona akan bertarung melawan Arjuna. Bharatayuddha, pertempuran dua kubu antara Pandawa dan Kurawa dengan sekutunya masing-masing adalah bagian paling epik dari kisah Mahabharata. Selama 18 hari, Kurukshetra mencekam. Berbagai macam senjata dengan kekuatan dahsyatnya beradu di sana. Ribuan atau mungkin jutaan jiwa manusia berakhir di tanah Kurukshetra, termasuk kesatria-kesatria tangguh seperti Bhisma, Salya, Guru Drona, Karna, Duryodhana beserta semua saudaranya. Tetapi, tahukah Anda, sebelum perang besar Bharatayuddha itu terjadi, jauh sebelumnya pernah juga terjadi pertempuran kesatria-kesatria pilih tanding di tanah Kurukshetra. Pertempuran ini terjadi memakan waktu bahkan lebih lama dari Bharatayuddha, yaitu 23 hari. Senjata yang dipakai juga merupakan senjata dengan kekuatan pemusnah massal terhebat pada saat itu. Brahmasyara, Brahmadanda, Brahmastra, Pasupasastra, panah pinaka dengan daya ledak yang dahsyat, busur Wijaya yang konon berkali-kali lebih kuat dari busur Gandiwa Arjuna, bahkan senjata Bhargawa Astra pun sempat digunakan pada saat itu. Karena sangat berbahayanya perang tersebut, sampai harus dihentikan oleh para dewa sendiri. Dewa Siwa turun tangan menghentikannya, karena jika senjata-senjata tersebut digunakan, akan terjadi kerusakan luar biasa pada alam semesta. Bagaimana pertempuran itu terjadi? Sebelumnya, kita akan melanjutkan kisah Dewi Amba yang menjadi cikal bakal pertempuran tersebut, yang cintanya ditolak Raja Salwa setelah sayembara di kerajaan Kashi dan dimenangkan oleh Resi Bhisma. Jadi, ini adalah video kedua dari kisah dendam Dewi Amba. Supaya ceritanya jadi utuh, Anda bisa menonton video bagian pertama di playlist The Secret of Mahabharata. Hidupku bukan milikku sendiri sekarang, Putri Amba. Hidupku untuk Hastinapura dan juga untuk seluruh dinasti Kuru. Penghargaan dan keuntungan dari semua pertarunganku hanyalah untuk Hastinapura. Bhisma hanya mengikuti perintah dariku Ratu Hastinapura, Tuan Putri, untuk menjadikanmu istri dari Wicitrawirya putraku sendiri. Dan kau masih bisa menjadi ratu, Tuan Putri. Tidak akan. Saat ini pernikahan suami dan anak tidak berarti apapun bagiku. Saat ini aku hanya ingin keadilan. Aku akan menikahi seseorang, dan itu hanya menikah dengan Bhisma. Maafkan aku, Tuan Putri, tapi itu hal yang tidak mungkin. Aku sudah bersumpah untuk melajang seumur hidup. Dan aku di sini untuk menghancurkan sumpah itu, Bhisma. Dengan rasa sedih, marah, bercampur malu, Dewi Amba kembali kepada Bhisma. Tetapi, ia tetap menolaknya dengan alasan bahwa Bhisma telah mengambil sumpah sebagai Brahmachari, yaitu sumpah membujang selama hidupnya. Mendengar penolakan secara terus terang itu, menjadi remuk redamlah hati Dewi Amba. Ia masih mencoba untuk mengabdi kepada Raja Salwa. Tetapi Prabu Salwa pun tetap menolaknya dengan kerasnya. Benar-benar hancur luluh lantah hati Dewi Amba. Pendek kata, terjadilah frustasi, murung, hidupnya tak menentu, tanpa kasih, tanpa cinta, dan harapan pun tiada. Paras cantik yang semula ia miliki telah menjadi kusam dan semrawut.
dan wajahnya pun tak bersinar lagi, pucat pasi bagaikan mayat hidup. Kepedihan dan kesedihan ini akhirnya berubah menjadi rasa benci dan dendam kesumat yang luar biasa terhadap Bhisma. Ia beranggapan bahwa Bhismalah yang menghancurkan semua hidupnya. Atas saran Bhisma, Amba mencari keadilan bagi dirinya dengan mengadu pada Bagawan Parasurama. Memang benar tidak akan ada seorang pun yang berani mengangkat senjatanya melawanku. Dan tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan keluhanmu. Tapi itu bukan hal yang baik. Kau harus mencari pertolongan guruku, Bagawan Parasurama. Hanya dengan itu kebenaran akan terungkap. Hari-hari terus berlalu. Amba tak kenal putus asa, terus berjalan berharap dapat bertemu dengan Bagawan Parasurama. Maka dengan tak tentu arahnya perjalanan Dewi Amba sampai di pertapaan Resi Parasurama. Dewi Amba sujud dan menceritakan nasib sial yang telah menimpanya. Alih-alih mendapat pembelaan, kebenaran dari cerita Putri Amba justru diragukan oleh Bagawan Parasurama karena dia menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas karakter Bhisma. Maka ia menasehatkan kepada Dewi Amba untuk kembali kepada Bhisma dan menyerahkan nasibnya serta menuruti apa saja yang diperintahkan. Inilah satu-satunya jalan. Bisakah seekor singa adil pada seekor rusa? Bhisma sudah membuatku merasa tidak adil. Tidak mungkin. Lautan mungkin melewati batasnya, tapi Bhisma tidak mungkin berbuat tidak adil. Tapi di dalam karakter seorang Bhisma, tidak mungkin ada satu noda sekalipun. Lihatlah ke dalam hatimu, Putri. Cobalah introspeksi diri. Pasti ada noda di dalam pemikiranmu. Dewi Amba berusaha meyakinkan Bagawan Parasurama. Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Parasurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Ketika dirinya sudah dekat dengan api, Parasurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba merasa puas. Dewi Amba yang sudah mengungkapkan maksud tujuan kepada Bagawan Parasurama kini menuju Hastinapura. Ketika acara perayaan atas kelahiran para pangeran Astina dilakukan dengan pemberian sedekah kepada masyarakat kerajaan, tiba-tiba Dewi Amba muncul di antara masyarakat yang hadir. Hal tersebut sontak membuat Ratu Satyawati dan Bhisma terkejut. Ibu Ratu Satyawati menanyakan apa tujuan Dewi Amba ke Hastinapura. Dewi Amba memberitahukan tujuannya, yaitu menawari Bhisma untuk menikah atau menerima kematiannya. Ibu Ratu Satyawati menanyakan kejelasan maksud dari Amba tersebut. Dewi Amba mengatakan bahwa Bagawan Parasurama telah memanggil Bhisma. Dengan kudanya, Bhisma menuju Kurusetra menemui Bagawan Parasurama. Bhisma dengan percaya diri dan dengan penuh hormat menghadap kepada gurunya itu. Disinilah pertempuran dua kesatria hebat memulai pertempurannya. Parasurama yang merupakan makhluk abadi Awatara Wisnu telah menghancurkan banyak kesatria dengan senjata-senjata terhebatnya. Melawan Bhisma, seorang Wasu ke-8, putra Dewi Gangga dengan berkah tidak bisa mati kecuali atas kehendaknya sendiri. Bhisma telah terbukti mengalahkan banyak asura dan kesatria yang juga dengan senjata-senjata dahsyat miliknya. Pertempuran ini terjadi berhari-hari, bahkan memakan waktu sampai 23 hari. Di tengah pertempuran keduanya,
Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya itu. Ketika Bisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua kesatria tersebut memiliki kekuatan yang sama-sama hebat. Hingga akhirnya Bagawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bisma memanggil Brahmastra miliknya. Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Atas permohonan Dewi Gangga, Dewa Siwa menghentikan pertempuran ini. Dewa Siwa juga memberkati Dewi Amba supaya bisa membalaskan dendamnya pada Bisma pada kelahiran berikutnya. Bisma bisa menerima itu. Dia siap mati di tangan titisan Dewi Amba. Dewi Amba pun mengakhiri hidupnya dan akan terlahir di kerajaan Pancala sebagai Sri Kandi. Anak perempuan ini akan membalaskan dendam kita. Karena itulah, anak ini akan diberi nama Sri Kandi.